Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik anak-anakku semua, SMPT Assalam kelas 7 yang berbahagia. Kemarin kita sudah membahas tentang sumber daya manusia, tentang persebaran flora dan fauna. Hari ini kita akan membahas tentang sumber daya manusia atau dilematika kependudukan di Indonesia. Yang pertama-tama yang harus kita tahu kira-kira jumlah penduduk di Indonesia ini ada berapa. Karena ini adalah salah satu bagian dari problematika kependudukan di Indonesia. Ya. Jadi, kira-kira berapa jumlah penduduk Indonesia? Kita akan bahas di sini ya. Ini ada sebuah data dari World Population Sheet yang diterbitkan tahun 2015. Indonesia menempati urutan keempat setelah Cina, India, dan Amerika. Dan saat ini pun Indonesia masih menempati posisi keempat dengan jumlah penduduknya. Kita akan bahas kira-kira Cina ada berapa. Di sini ada ditulis Cina dengan total jumlah penduduknya 1,3 miliar jiwa. 1,38 miliar jiwa. Ini sangat banyak sekali ya. Kemudian ada India menempati posisi kedua dengan 1,3 miliar jiwa. Amerika ada 325 juta jiwa. Setelah kita tahu jumlah ketiga negara terbesar di dunia ini atau dengan jumlah penduduknya yang paling besar ini, kita akan melihat kira-kira Indonesia berapa jumlahnya. Oke. Di sini kita akan bahas jumlah penduduk Indonesia dan persebarannya di pulau mana aja. Yang pertama, ini adalah data dari sensus ya, dari sensus penduduk dari tahun 71 sampai tahun 2020. Tahun 1971 Indonesia hanya 119 juta. Ini jumlah penduduk ketika tahun 71 atau tahun 1971. Ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan ya, jumlah penduduk Indonesia. Nah, ini dan terakhir adalah tahun 2020 Indonesia dengan total jumlah penduduknya 268 juta jiwa. 583,16 juta jiwa. Nah, jumlah dan persebarannya di mana aja. Kini akan kita bahas. Ini peta Indonesia dengan penduduknya. Yang pertama adalah Sumatera. Sumatera ini kalau boleh dibilang ini menempati posisi kedua dengan total jumlah penduduknya. Ya, ini di sini ada 55 juta jiwa. Nah, cukup banyak, tetapi tidak sebegitu banyak dibandingkan dengan Pulau Jawa. Nah, ini Pulau Jawa ini ada 149 juta jiwa atau 57,12% dari total penduduk yang ada di Indonesia. Jadi, jumlah penduduk Indonesia ini kalau boleh dibilang itu hampir 60%-nya tinggal di Pulau Jawa. Sedangkan di pulau-pulau yang lain yang segitu banyaknya, yang segini besarnya, hanya sedikit yang ada tinggal di sini ya. Nah, di sini di Pulau Kalimantan yang sangat besar sekali ini, pulaunya hanya ditempati 15 juta jiwa. Kemudian ada Sulawesi hanya 19 juta jiwa. Kemudian di sini ada Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, dan di sini ada Bali, ini 14 juta jiwa ya. 14 juta jiwa ini hanya lebih sedikit dari Jakarta ya. Jakarta ini jumlah penduduknya 10 juta, sekitar 10 juta. Sedangkan ini di pulau-pulau ini digabungkan hanya 14 juta jiwa ya. Kemudian kita terus ke timur. Di daerah timur ini di sini ada Maluku, di Kepulauan Maluku, atau biasa kita sebut dengan orang-orang Arab zaman dulu mengenal dengan sebutan Jaziratul Muluk. Ini adalah Kepulauan Maluku. Kepulauan Maluku ini
ada 2,9 juta jiwa. Masih sangat sedikit sekali. Jadi persebaran penduduk di Indonesia ini sangat-sangat tidak merata ya, karena hanya terfokus atau terpusat di Pulau Jawa. Kemudian di sini ada Irian Jaya atau di sini ada Papua Barat ya. Papua Barat ini ada 44,1 juta jiwa. Di Pulau Irian Jaya ini juga masih sangat sedikit dengan luas wilayahnya yang cukup luas. Nah, ini adalah persebaran jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Posisi yang pertama adalah Pulau Jawa ya. Pulau Jawa ini cukup padat sekali. Nah, setelah kita bicara tentang jumlah penduduk, maka kita akan berbicara tentang komposisi. Komposisinya ada apa aja gitu ya. Komposisi penduduk merupakan pengelompokan penduduk atas usia, umur, jenis kelamin, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Ini adalah komposisi ya. Jadi komposisi itu kalau bahasa sederhananya itu adalah campuran-campurannya, ada apa aja di dalamnya gitu ya. Nah, kalau kita dikelompokkan secara garis besarnya, maka komposisi penduduk Indonesia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah komposisi penduduk berdasarkan usia. Nah, usia ini ada usia balita 0 sampai 5 tahun ya. Balita itu bawah 5 tahun, jadi usianya 0 sampai 5 tahun. Kemudian ada usia SD. Usia SD itu berapa usianya? 6 sampai 12 tahun ya, sekitar segitu. Kemudian ada usia SMP. SMP itu 12 sampai berapa tahun? SMP itu 12 sampai 16 tahun ya. Ya 16 tahun ya, dan seterusnya. Nah, di sini kemudian juga komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin ini antara wanita atau perempuan ya. Ini komposisi penduduk. Kemudian pertumbuhan penduduk. Setelah kita membahas tentang komposisi penduduk, kemudian kita bicara tentang pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk itu apa? Pertumbuhan penduduk adalah bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk di suatu wilayah karena sejumlah faktor seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang pertama adalah fertilasi atau ini ya, fertilasi itu tingkat kelahiran. Jadi di suatu negara ketika kelahirannya itu sangat pesat, maka itu secara otomatis jumlah penduduknya pun akan bertambah dengan sangat pesat sekali. Atau ada suatu negara yang jumlah kelahirannya sangat sedikit, seperti negara-negara Eropa, negara-negara Korea ini jumlah kelahirannya sangat sedikit sekali, karena mereka tidak mau punya anak, malas punya anak, karena anak itu merepotkan bagi mereka gitu ya. Nah, di sini kemudian ada mortalitas atau tingkat kematian. Ketika tingkat kematian suatu negara itu sangat besar atau sangat tinggi, maka secara otomatis itu juga akan memengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang ketiga adalah migrasi. Migrasi ini adalah perpindahan penduduk. Migrasi itu perpindahan penduduk. Mungkin bisa migrasi itu juga ada migrasi dari satu kota ke kota yang lain, ya, dari satu kota ke kota yang lain, atau disebut biasanya kalau kota itu urbanisasi, atau dari pulau satu ke pulau yang lain, atau dengan transmigrasi, atau dari satu negara dengan negara yang lain. Ini juga berpengaruh terhadap jumlah penduduknya. Ketika penduduk ini suatu negara hanya menetap di negaranya, itu juga akan berpengaruh terhadap kependudukan Indonesia atau jumlah penduduk Indonesia. Oke, Ustadz cukupkan pembahasan kali ini, siang ini. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada yang belum difahami. Kalau ada yang belum paham, boleh dipertanyakan di kolom komentar di Google Classroom atau di link YouTube ya. Ustadz cukupkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.